Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini perkenalkan nama saya Siti Rodiatun Hafsah, NIM 200141914. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok saya, yakni kelompok 5, di mana kelompok 5 saya beranggotakan yang pertama Sapitri, yang kedua Sinta, yang ketiga saya sendiri Siti Rodiatun Hafsah, yang keempat Sukma Purnama, yang kelima Istiqomah Redeyati. Baik, di sini kami akan menjelaskan materi mengenai penilaian portofolio dalam pembelajaran IPA. Di sini kami ditugaskan untuk memenuhi mata kuliah, materi, dan pembelajaran IPA yang diampu oleh Ibu Winda Purnamasari. Baik, langsung saja kita ke pemateri yang akan dijelaskan oleh pembicara pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta, NIM 200141910. Di sini saya sebagai pembicara pertama. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan fungsi penilaian portofolio. Apa itu portofolio? Portofolio merupakan semua benda yang berbentuk bukti fisik sebagai sesuatu yang menunjukkan hasil kinerja peserta didik. Bukti fisik yang berupa benda yang sudah dinilai dalam penilaian produk atau proyek juga dapat dikatakan portofolio karena merupakan bukti fisik hasil prestasi peserta didik. Penilaian portofolio dapat berbentuk kertas ulangan semester, buku pekerjaan rumah, buku pekerjaan sekolah, dan bentuk lainnya yang memuatkan coretan atau grafis sebagai bukti kinerja siswa. Tujuan dari penilaian portofolio untuk memberikan informasi kepada orang tua tentang perkembangan peserta didik secara lengkap dengan didukung data dan dokumen yang akurat. Rapot merupakan bentuk laporan prestasi peserta didik dalam belajar dalam kurun waktu tertentu. Portofolio merupakan lampiran dari rapot, dengan demikian rapot tetap harus dibuat. Hal yang harus diperhatikan dalam penilaian portofolio. Yang pertama, bahwa portofolio tersebut harus benar-benar merupakan hasil karya peserta didik yang bersangkutan, bukan jiplakan dari pekerjaan temannya, ataupun cuplikan dari sumber bahan yang dikutip secara mentah-mentah. 2. Hasil kerja peserta didik tersebut harus terikat dengan standar kompetensi, agar memang dipelajari untuk mencapai kompetensi tertentu. 3. Harus terjadi saling percaya antara peserta didik dengan guru dan sebaliknya, sehingga tidak terjadi saling curiga antar keduanya. 4. Portofolio menggambarkan prestasi peserta didik yang menyangkut proses dan hasil, meliputi ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Selanjutnya, fungsi dari penilaian portofolio. Yang pertama, portofolio sebagai sumber informasi bagi guru dan orang tua untuk mengetahui pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. 2. Portofolio sebagai alat penilaian otentik. 3. Portofolio sebagai alat pengajaran, karena portofolio mengharuskan peserta didik untuk mengoleksi dan menunjukkan hasil kerja mereka. 4. Portofolio sebagai sumber informasi bagi siswa untuk melakukan self-assessment. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Selanjutnya saya berikan kepada pembicara kedua. Baiklah, di sini saya sebagai pembicara kedua akan menjelaskan mengenai karakteristik dan juga prinsip. Yang pertama, karakteristik penilaian portofolio. Multisumber portofolio memungkinkan untuk menilai berbagai macam evidence peserta didik. Autentik ditinjau dari konteks maupun fakta, harus saling berkaitan satu sama lain. Eksplisit portofolio harus jelas. Dinamis portofolio mencakup perkembangan dan perubahan peserta didik. Selanjutnya yaitu integrasi portofolio senantiasa berkaitan antara program peserta didik. Beragam tujuan portofolio dilaksanakan tidak hanya mengacu pada SK, KD, dan indikator, tetapi juga mengacu ke tujuan. Kepemilikan portofolio tidak hanya sekedar menilai atau membuat peringkat peserta didik, tetapi harus menyambungkan antara evidence peserta didik. Baik, selanjutnya yaitu mengenai prinsip-prinsip. Yang pertama ada mutual trust atau saling mempercayai, confidentiality atau kerahasiaan bersama, joint ownership yaitu milik bersama, satisfaction yaitu kepuasan, dan yang terakhir ada relevance yaitu kesesuaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya sebagai pembicara yang ketiga akan menjelaskan tentang jenis-jenis penilaian portofolio. Yang pertama ada portofolio proses. Jenis ini menunjukkan tahapan belajar dan menyajikan catatan perkembangan peserta didik. Yang kedua ada portofolio tampilan. Portofolio ini bentuknya sekumpulan hasil karya peserta didik atau dokumen. Yang ketiga ada portofolio dokumen. Portofolio ini menyediakan informasi baik proses maupun produk. Yang keempat ada portofolio produk. Portofolio ini hanya menekankan pada
penguasaan materi dan tugas. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukma Purnama dengan NIM 200141921. Di sini, saya sebagai pemateri keempat akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan penilaian portofolio. Yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa saja kelebihan portofolio. Kelebihan portofolio yang pertama yaitu memungkinkan pendidik mengakses kemampuan peserta didik. Kelebihan yang kedua, memungkinkan pendidik menilai keterampilan kecakapan peserta didik. Kelebihan yang ketiga, meningkatkan peran peserta didik secara aktif. Kelebihan yang keempat, mendorong kolaborasi. Dan kelebihan yang kelima, memungkinkan pendidik mengintervensi proses. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa saja kekurangan penilaian portofolio. Kekurangan yang pertama yaitu pendidikan harus tekun, sabar, dan terampil. Kekurangan yang kedua, memerlukan waktu yang relatif panjang dan kerja yang ekstra. Kekurangan yang ketiga, penilaian dianggap kurang reliable dibandingkan bentuk penilaian lainnya. Kekurangan yang keempat, tidak ada kriteria yang standar. Dan kekurangan yang kelima, orang tua peserta didik terkadang berpikir skeptis atau pemikiran yang meragukan. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan. Sekian dan terima kasih. Langkah-langkah penilaian portofolio. Yang pertama, menjelaskan kepada peserta didik maksud dari diadakannya penugasan portofolio. Yang kedua, peserta didik diminta untuk mengumpulkan dan mengarsipkan penilaian portofolio. Dan yang ketiga, peserta didik menentukan kriteria penilaian sampel-sampel portofolio. Keempat, menjelaskan sampel-sampel portofolio yang dapat digunakan. Yang kelima, mencantumkan tanggal pembuatan pada setiap evidensi atau bukti-bukti hasil belajar. Yang keenam, lakukan perbaikan terhadap portofolio yang belum sesuai dengan kriteria. Baik, itu adalah hasil pembahasan materi dari kelompok saya, yakni kelompok 5. Saya perwakilan dari kelompok 5 mengucapkan terima kasih dan juga meminta maaf kalau ada kekurangan atau segala pun. Saya mengucapkan maaf dan mengucapkan terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.